Shalom saudara sekalian, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang besar kita, layak dipuji, disembah. Hanya satu nama yang layak disembah, Raja segala atas raja. Satu nama yang besar termulia, Tuhan Yesus. Tuhan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Above all names, God, you are worthy of our praise, and my heart will sing for you. How great is our God! How great
is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You have the name, you have the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You have the name above, you have the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, and my heart will sing how great is our God. The splendor of a king, the splendor of the king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You have the name above all names. You have the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You have the name above, you have the name above all names. You are worthy, God, and my heart will sing for you. How great is our God. Come on, sing with me. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita serukan Tuhan. How great is our God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God.《使徒信经》
我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Salam, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini kita masih dapat bertemu, bersekutu bersama, memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa mulia nama-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu indah di siang hari ini. Sehingga kami masih diberi kesempatan untuk dapat hidup di dalam-Mu, bersandar kepada-Mu, dan juga terlebih mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau mengurapi setiap pada kami, baik anak-Mu yang akan memberitakan firman-Mu maupun saudara-saudari kami yang ada di tempat mereka masing-masing. Mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh memperbaharui hidup kami sehari demi sehari semakin serupa dengan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Saya percaya sebagian daripada kita mungkin sering sekali mendengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana mereka mengatakan bahwa pandemi ini tidaklah perlu untuk ditakuti, sebab ini hanyalah flu biasa yang bisa sembuh dengan sendirinya. Bahkan mereka begitu meyakini bahwa berita-berita yang beredar di media massa tentang bahayanya pandemi, tentang penyebaran virus COVID-19 ini yang begitu mengerikan, semuanya hanyalah informasi yang tidak valid, yang tidak dapat dipercaya. Izinkan saya bertanya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang-orang yang memiliki konsep yang keliru seperti itu menghadapi situasi pada saat sekarang ini? Saya percaya Bapak Ibu sekalian tentu saja setuju dengan saya bahwa mereka tidak mungkin mengindahkan himbauan pemerintah untuk melakukan social distance, apalagi menjaga protokol kesehatan. Terlebih, tidak jarang kita menemukan mereka tersenyum lebar, bahkan ketawa ketika mereka mendengar kabar tentang korban daripada pandemi ini yang semakin banyak dari orang-orang yang di sekitarnya dan juga dari media massa. Begitulah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang memiliki konsep yang salah, mereka akan menghasilkan respon yang salah juga. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, saya percaya sebagian daripada kita mungkin pernah mendengar kabar ataupun berita tentang gereja-gereja yang kekurangan tenaga pelayanan. Saya menduga sebagian mungkin saja memang tidak tertarik. Sebagian mungkin saja tertarik, tetapi mereka bingung, khawatir ataupun takut untuk bergabung. Namun yang lebih ironis lagi,
sebagian yang sedang menjalani pelayanan, mungkin saja mereka sedang berpikir untuk keluar dari pelayanan karena tekanan dan beban pelayanan. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, tentu saja itu adalah hal yang wajar. Kita adalah manusia yang sangat terbatas. Begitu juga saya pernah mengalaminya sendiri Bapak Ibu sekalian. Namun saya percaya ada sebagian daripada kita juga yang tetap memilih untuk menjalani pelayanan sekalipun dalam tekanan dan beban di dalam pelayanan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa ketika seseorang memiliki konsep yang benar tentang pelayanan, maka orang tersebut juga akan memberikan respon maupun tindakan yang benar juga di dalam melakukan pelayanannya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani, langkah pertama yang paling penting adalah kita memiliki konsep yang benar tentang apa itu pelayanan. Mari kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ke 2. Mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama membacanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, surat Roma ini ditulis Paulus untuk jemaat Roma yang di mana terdiri dari mayoritas orang Yahudi dan sebagian juga dari bukan Yahudi. Dan diyakini bahwa mereka ini adalah hasil penginjilan daripada rasul-rasul sebelumnya sebelum Rasul Paulus. Nah, oleh sebab itu seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa pada masa itu di dalam pemerintahan Roma, kehidupan orang Kristen tidaklah semudah yang kita kira. Di mana ancaman bahaya bisa saja datang setiap saat. Baik dari pemerintahan Roma maupun dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Bahkan sampai dari orang-orang dari keluarga sendiri. Maka oleh sebab itu tujuan daripada surat Roma ini ditujukan agar memberi dorongan kepada mereka untuk tetap teguh di dalam iman mereka dan tetap bersatu saling mendukung dan membangun satu sama lain. Bapak Ibu sekalian, surat Roma ini kemudian menjelaskan dasar-dasar iman Kristen dan juga bagaimana orang Kristen harus hidup dan melayani layaknya sebagai seorang pengikut Kristus. Mari kita melihat di dalam Roma 12 ayat 1 sampai kedua, kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama adalah bahwa pelayanan adalah anugerah Tuhan. Dan yang kedua adalah bahwa hidup orang percaya adalah pelayanan. Dan yang ketiga, yang paling kita harus ingat adalah betapa pentingnya pembaharuan akal budi di dalam pelayanan. Mari kita membahas dari poin yang pertama Bapak Ibu sekalian. Pelayanan adalah anugerah Tuhan. Di dalam frase karena itu yang dipakai oleh Rasul Paulus. Ini menekankan bahwa apa yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus di pasal-pasal sebelumnya, yakni pasal 1 sampai pasal yang ke-11, di mana ini menjelaskan tentang
dasar iman kekristenan yang membahas tentang bahwa semua manusia pada dasarnya, pada hakikatnya adalah berdosa. Dan Kristus telah mati untuk mengampuni dosa umat manusia. Dan orang percaya yang dibenarkan di hadapan Allah melalui iman di dalam Kristus. Begitu juga tentang kehidupan baru, yaitu ciptaan baru di hadapan Allah yang diperdamaikan. Semua itu adalah wujud daripada kemurahan Allah kita, Bapak Ibu sekalian. Di dalam keberdosaan kita, kita semua ini layaknya sampah yang kotor, hina. Kita tidak layak sama sekali untuk dipakai. Kita layak untuk dibuang, dibakar, Bapak Ibu sekalian. Siapakah dia? Siapakah dia yang mengasihi kita? Dia yang tidak merasa hina ketika mendekati kita yang hina ini. Dia yang bukan saja demikian. Bahkan ia ulurkan tangannya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia juga merangkul kita. Dia memberikan hidupnya. Agar apa? Agar kita diselamatkan. Agar kita dibenarkan. Dilayakkan menjadi anak-anaknya. Menjadi hamba-hambanya. Agar kita menerima janji hidup kekal bersamanya. Dan jangan lupa agar kita melayaninya. Meneruskan pekerjaannya di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kemurahan bukanlah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh Allah. Kemurahan juga bukanlah hutang yang harus dibayar oleh Allah. Namun semua hanya dikarenakan anugerah, kemurahan Allah semata. Sehingga kita boleh diselamatkan melalui iman di dalam Kristus. Sehingga kita dilayakkan untuk melayaninya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Tanpa kemurahan tidak akan ada penebusan. Tidak akan ada pendamaian. Pastinya tidak akan satu pun di antara kita semua yang akan diselamatkan, yang dibenarkan. Bahkan pada hari ini kita semua dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya, hamba-hambanya yang meneruskan pekerjaannya di dunia ini. Semua karena anugerah Allah semata. Saya percaya sebagian daripada kita adalah para pengusaha yang membuka perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini. Apa yang terjadi ketika seorang pekerja profesional yang ingin bergabung di dalam suatu perusahaan untuk bekerja? Mereka harus melalui serangkaian proses. Mereka harus lulus persyaratan, lulusan sarjana, mereka minimal 30 tahun, berpengalaman dan sebagainya. Bukan cuma itu, mereka juga harus lulus interview. Ketika mereka telah lulus interview, mereka akan melanjutkan uji psikologis dan kemudian training. Setelah mereka melewati serangkaian proses tersebut, barulah ditentukan apakah mereka itu layak untuk dijadikan pekerja di dalam perusahaan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita sungguh luar biasa. Kita semua ini yang tidak layak, yang hina, yang sejujurnya tidak mungkin lulus
ujian untuk menjadi para pekerja Tuhan. Semua karena anugerahnya di dalam iman kepada Kristus. Sehingga pada hari ini kita boleh dilayakkan menjadi hamba-hambanya Bapak Ibu sekalian. Seorang penulis buku Kristen yang terkenal yang bernama Jerry Bridges, beliau mengatakan bahwa hidup oleh kemurahan Allah berarti mengiyakan ataupun setuju ketidaklayakan kita. Kita tidak akan pernah bersyukur atas apa yang menurut kita pantas untuk diterima. Namun kita pasti akan selalu dan sangat bersyukur ketika kita menyadari ketidaklayakan kita atas apa yang telah kita terima, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, syukurilah, hargailah pelayanan kita. Sebab semua itu adalah anugerah Allah semata. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian, kita masuk lebih dalam lagi ke poin kedua. Di mana mengapa di dalam konteks ini Paulus menggambarkan bahwa hidup orang percaya adalah pelayanan. Dengan dasar kemurahan Tuhan, atau lebih tepatnya karena kemurahan Tuhanlah yang dijelaskan Paulus di dalam pasal sebelumnya. Dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Paulus kemudian menasehati jemaat yang ada di Roma agar mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Istilah tubuh yang dipakai oleh Paulus di sini menggambarkan totalitas hidup kita. Baik itu secara rohani maupun secara fisik dan juga materi kita, Bapak Ibu sekalian. Agar menjadi apa? Menjadi korban bakaran yang harum di hadapan Allah. Dengan cara hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus. Dengan cara hidup di dalam kekudusan. Di dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang berkenan di hadapan Allah. Paulus mengatakan itulah ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu sekalian, kita semua dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita. Untuk mempersembahkan hidup kita. Untuk melayani Tuhan kita. Bagi kemuliaannya sampai selama-lamanya. Firman Tuhan jelas mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-20. Maka oleh sebab itu, sadarlah kita semua bahwa Tuhan memiliki rencana bagi kita semua. Bagi saudara-saudari semuanya. Bagi saya juga. Agar kita meneruskan pekerjaannya melalui pelayanan kita sehari-hari di dunia ini. Mungkin saja ada yang bertanya, apakah pelayanan itu hanya sebatas di dalam pelayanan di dalam gereja? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa orang Kristen, kita semua, kita dipanggil untuk melakukan 2 mandat utama. Yang pertama adalah mandat amanat agung. Yaitu agar setiap daripada kita mewartakan, memberitakan Injil ke seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ke 20. Dan mandat yang kedua yang juga harus menjadi perhatian kita adalah
mandat menjadi wakil Allah di dunia ini. Jika kita melihat dan merenungkan firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, kita akan mendapati bahwa sejak awal manusia diciptakan oleh Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan, adalah untuk menjadi wakil Allah di dunia ini. Di Taman Eden, untuk apa? Untuk menguasai, menaklukkan, memenuhi dan mengelola bumi ini. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semua, baik saudara-saudari semua maupun saya, kita semua dipanggil oleh Injil agar kita hidup di dalam Injil dengan keberadaan kita dimanapun kita berada, apapun profesi kita maupun kita sebagai guru, polisi, hakim, termasuk sebagai seorang pendeta, penginjil, asar, dan apapun yang kita lakukan, maka hadirkanlah terang Injil, hadirkanlah kasih, hadirkanlah kebenaran, hadirkanlah keadilan. Dengan demikian kita menerangi, kita menggarami dunia ini, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam rumah, baik di dalam tempat kerja kita, maupun di dalam komunitas dan masyarakat. Sehingga dampak daripada keberadaan kita itu mendatangkan perubahan yang mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan. Sebab ada dikatakan di dalam Yakobus 2 pasal yang kedua ayat yang ke-17, bahwa sesungguhnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman itu mati, Bapak Ibu sekalian. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh seorang sarjana dan juga adalah seorang profesor yang bernama John Jowett. Beliau mengatakan bahwa pelayanan yang tidak membayar harga tidak akan pernah mencapai apapun. Maka oleh sebab itu, mulai saat ini juga, apapun profesi kita, apakah kita guru, apakah kita polisi, hakim, manajer, pengusaha, seorang ayah, seorang anak, seorang ibu, termasuk seorang pendeta, penginjil, dan asal. Dimanapun kita berada, maka bawalah terang Injil itu. Layanilah dengan totalitas hidup kita, sebab hidup kita adalah pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita masuk lebih dalam lagi ke poin yang terakhir, di mana Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya bagi orang percaya untuk membaharui akal budi kita di dalam pelayanan, di dalam hidup kita. Di sini Paulus jelas sekali mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa dunia telah tercemar oleh dosa. Pada masa itu apalagi pemerintah Romawi, bahkan sampai pemerintahan sekarang, dunia ini dimanapun itu, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tercemar, yang penuh dengan penipuan, penuh dengan ketidakbenaran dan kesesatan serta penyembahan berhala. Oh Bapak Ibu sekalian, di sini Paulus kemudian menasihatkan jemaat Roma agar jangan sampai mereka itu terpengaruh oleh pengajaran dunia. Dan kemudian mereka akan menjadi semakin serupa dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidup
dengan pengajaran dunia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya sebagian daripada kita mungkin saja pernah mendengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mengatakan bahwa hidup itu hanya sekali. Ngapain kita susah-susah terjun di dalam pelayanan, memikirkan orang lain. Hidup cuma sekali, maka nikmatilah, puaskanlah hawa nafsumu. Di mana engkau masih memiliki waktu. Ketika engkau berdagang, tidak perlu jujur, karena itu sah-sah saja. Ketika engkau melayani, tidak perlu memberikan yang terbaik, karena itu hanya sebatas rutinitas. Oh Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa contoh pengajaran dunia yang sangat menyesatkan orang-orang percaya. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang lebih ironis lagi, ketika ada orang percaya yang kemudian mengatakan bahwa kita tidak perlu belajar, tidak perlu membaca firman Tuhan, kita tidak perlu mengikuti pedalaman Alkitab, mendengarkan khotbah, bahkan tidak perlu untuk melakukan waktu teduh dan sebagainya. Yang penting kita hidup baik, tidak berbuat dosa. Kita yang penting hidup di dunia ini mempunyai sosialitas yang baik dengan orang lain. Pertanyaannya, apakah itu salah? Memang tidak salah Bapak Ibu sekalian. Tetapi izinkan saya bertanya, bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kebenaran yang dikehendaki oleh Allah? Ketika kita melayani dengan cara yang demikian, itu adalah yang baik, yang dikehendaki Allah. Bagaimana kita belajar menjadi benar, memiliki hidup dan pelayanan yang benar kalau kita tidak belajar dari sumber kebenaran, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita berjalan di dalam dunia yang tercemar oleh dosa yang penuh dengan kegelapan ini, tanpa terang firman yang menuntun kita, tanpa Roh Kudus yang memampukan kita, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh sebab itu, Paulus di sini mengatakan, berubahlah, be transformed dalam bahasa Inggris, merupakan perintah yang harus terus-menerus dilakukan seumur hidup sebagai orang percaya. Di mana perubahan yang dimaksudkan adalah melalui pembaharuan akal budi kita, yang dimana dimampukan hanya oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Maka dalam hal ini orang percaya haruslah bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan cara memiliki relasi yang intim dengan Allah, memiliki waktu teduh, berdoa, dan yang paling terpenting juga adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sebab memang ada dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang ke dalam jalan yang benar, Bapak Ibu sekalian. Pembaharuan akal budi ini merupakan proses daripada pengudusan kita, Bapak Ibu sekalian. Melalui pembaharuan akal budi, seseorang akan dimampukan untuk memahami konsep yang benar tentang Injil, tentang kerajaan Allah, termasuk tentang pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita mampu untuk membedakan mana yang baik, yang berkenan di hadapan Allah dan yang sempurna. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita bahas pada awal khotbah tadi, bahwa ketika seseorang memiliki konsep yang salah tentang pelayanan,
maka ia akan menghasilkan respon ataupun tindakan yang salah juga ketika ia melayani. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Masih ingatkah kita hari yang begitu spesial? Tepatnya tanggal 2 April yang lalu. Kita bersama-sama memperingati hari Jumat Agung. Hari yang seharusnya kita syukuri. Hari yang seharusnya kita tetap ingat sampai selama-lamanya. Peristiwa di mana Tuhan yang telah datang ke dunia di dalam kerendahan hatinya, yang telah melayani kita semua Bapak Ibu sekalian, dengan tubuhnya, dengan totalitas hidupnya, dengan segala sesuatu yang dimilikinya, bahkan memberikan hidupnya Bapak Ibu sekalian di atas salib, agar kita dibenarkan, agar kita semua diselamatkan, dan agar kita semua diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hambanya di dunia ini. Sehingga kita semua boleh menjadi wakilnya Allah secara sah sekarang di dunia ini, untuk melanjutkan, meneruskan pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kemuliaannya sampai selama-lamanya. Seorang pendeta dan penulis buku Kristen yang terkenal, yang bernama John MacArthur. Beliau mengatakan bahwa pengudusan itu dimulai dengan memperbaharui pikiran secara spiritual. Di mana pemikiran kita, akal budi kita, pembaharuan itu hanya bisa dilakukan dengan bantuan, kuasa, dan karya daripada Roh Kudus. Di sini MacArthur mengatakan yang dimaksudkan adalah mengubah cara berpikir kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi pada hidup kita. Maka mulai sekarang berkomitmenlah untuk terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan, dengan terus berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dengan terus bersandar kepada Roh Kudus untuk membaharui akal budi kita. Sehingga pada akhirnya kita semua mampu untuk membedakan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang sempurna di dalam hidup dan pelayanan kita. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membagikan sebuah kesaksian tentang seorang Kristen yang terlahir cacat, tanpa tangan, tanpa kaki. Seseorang yang pernah mengalami kehilangan pengharapan di dalam hidupnya. Seseorang yang pernah dihina, dikucilkan. Bahkan seseorang yang pernah mencoba mengakhiri hidupnya karena ia tidak mengerti, tidak memahami konsep tentang hidupnya. Namun kita patut bersyukur di dalam kemurahan Tuhan. Akhirnya ia boleh memahami konsep yang benar tentang hidup adalah pelayanan. Sehingga hidupnya sekarang diubahkan oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Mari kita bersama-sama menyaksikan cuplikan ini. I was born in Melbourne, Australia, 1982, and my parents had no idea that I was going to be born without arms or legs. I was the only one that I ever saw without limbs. My faith in Jesus Christ was sealed after 7 years of wondering why, God, I was born this way. He answered me very clearly through John chapter 9.
And I gave my life to Jesus at 15 after reading about how he came across a man who was born blind. And I'm like, hey, hold on a second. This looks interesting. And no one knew why he was born that way. I'm like, perfect. So I read on, and in verse 3 of the 9th chapter, Jesus said, it was done so that the works of God would be revealed through him. And I'm like, wow, God, if you had a plan for the blind man, you do have a plan for me. And that was the beginning of my personal relationship with Jesus. Youth groups were starting to call me, churches were starting to call me, opportunities were opening up everywhere for me to share my testimony. I was speaking in front of 300 sophomore public high school students. 3 minutes into it, half the girls were crying. One girl in the middle of the room started weeping. She put up her hand and she said, I'm so sorry to interrupt, but can I come up there and give you a hug? In front of everyone, she came and she hugged me. She cried on my shoulder and whispered in my ear. No one's ever told me that they love me. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. I couldn't believe it. It changed my life. That was when I knew I was called to be a worldwide evangelist. Today, do not leave here unchanged. Leave here unchanged. You don't know what God can do with your broken pieces until you give God your broken pieces. No saben qué And I want you to know when you fall down, God's grace is sufficient. God's hand will come down and pick you up. Tangan ng Tuhan akan terulur dan membangkitkan saudara kembali and give you the strength to get back up. By the grace of God, we have seen face to face 500,000 souls say yes to Jesus and be plugged into a local church. As crazy as it sounds, our goal at Life Without Limbs Ministry is to preach to every single soul on the planet. 7 billion people. We believe that this goal is possible as the Holy Spirit is gathering an army and building up supporters to send us and accomplish this mission. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bukan cuma Rasul Paulus saja yang dipanggil. Nick juga dipanggil. Kita semua memang juga dipanggil oleh Tuhan untuk melanjutkan pekerjaannya, untuk meneruskan pelayanan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu sadarilah bahwa firman Tuhan pada siang hari ini mengundang kita agar pada saat ini juga milikilah konsep yang benar ketika melayani, yaitu di mana pelayanan adalah anugerah daripada Allah semata dan hidup kita adalah untuk melayani Tuhan bagi kemuliaannya, dan kita berkomitmen untuk terus-menerus membaharui akal budi kita sehingga kita mampu untuk membedakan apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di dalam hidup kami. Bapa, anak-Mu telah selesai berkata-kata, kiranya Roh-Mu senantiasa membaharui akal budi daripada kami semua, sehingga kami boleh memahami, memiliki konsep yang benar tentang hidup dan pelayanan di dalam hidup kita. Sehingga kami boleh benar-benar menggunakan hidup ini hanya bagi kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
kasih setia.